Usaha itu kelihatannya maju. Nah, maju mas. Kayaknya nih, wah kayaknya kok kayak ini ya, wah kita bisa ini. Iya. Tapi maju. di ujung-ujungnya itu Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin, asal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya sempat baca buku merah mas aku. Kan di YouTube itu ada kan buku merahnya. Lalu aku daftar itu, lalu datang bukunya. Itu sempat berapa lemper gitu yang aku baca. Kok aku banget. Ini kok setiap kok jatuh tempo, kok aku banget gitu. Jadi aku suruh baca lagi mas, nggak mau dia. Katanya nangis. Wah ini sudah saya aja. Menjerit mas. Terus saya bilang gini, apa untungnya kalau kamu beli ini, kamu nggak baca sehabisnya. Kan nggak ada untungnya, baca lagi. Nggak mau sudah. Memang sudah di situnya dia ini. Nah, ya, kalau saya ini hanya terus terang sebagai pendorong. Nah, kalau saya mas, usahanya di bidang sapi penggemukan dan kebun jeruk. Kalau untuk istri saya ini sebagai sembako sama toko buah sama sayuran. Gitu. Usaha itu kelihatannya maju. Nah, maju mas. Kayaknya nih, wah kayaknya kok kayak ini ya, wah kita bisa ini. Iya. Tapi maju. Di ujung-ujungnya itu praktis majunya mas. Di ujung-ujungnya itu cuma apa ya, hayalan lah. Cuma wahnya tuh di depan, tapi apa ya, di dalamnya kita ini kayak orang nggak lebih dari ya itulah mas. Menjerit pokoknya. Kalau malam nggak bisa tidur, kalau bener siang yang dikatakan di buku itu. Pusing. Kalau pokoknya. malam nggak bisa tidur. Kalau siang semua. Ini, apalagi kalau pas jatuh tempo, pusingnya bukan main. Kalau kurang hutan lebih itu 3M. Sama ini semua ya pokoknya semualah ya. 3M itu termasuk ya menyangkut semua. Dari keluarga kan keluarga diikutkan semua mas. Iya. Awal mulanya dari 3 juta. Ya pokoknya semenjak saya ini mengenal di bank ini ya bukan menjelek-jelek di bank, enggak sih. Mulai saya kenal di bank awalnya memang kelihatannya itu senang. Melihat bunga itu kok cuma sekian. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dari yang mulai kecil membesar, kita nggak pernah istilahnya itu nunggak lah. Apa itu? Kok ini katanya kalau ini bisa ini, tapi ternyata sebaliknya. Memang benar harta riba ini nggak berkah. Memang dilihat wah mas, oke, wah. Tapi kenyataannya kita rasakan seperti ini. Pokoknya nggak konsen sama keluarga ini. Aku sama bapaknya ini sering nggak komunikasi. Di rumah itu mulai ada ya mudah-mudahan nggak terjadilah percecokan kan. Cuma kan bapaknya ini modelnya kayak males-males gitu, kurang komunikasi lah. Pokoknya yang penting orangnya mau kemana, aku kemana. Jadi kurang akrab gitu loh. Kalau dibilang itu jangankan kok kopi aku bikinkan, masak aja aku enggak. Makanya saking kesibukan nih Pak. Jadi keluarga enggak pikiran mumet kan. Mumet mas. Jadi keluarga itu sudah nggak terurus lagi, nggak harmonis lagi, nggak kayak dulu. Biar kita kalau di dulu itu makan biar pakai ini itu, tapi rasanya nyaman, pikiran tenang. Dulu enak. Dengan anak-anak kita sayang. Hutang itu bapaknya ke sawah, aku ngantar nasi mas, di gubuk itu enak rasanya. Senangnya bukan main. Nah, sekarang sejak kesibukan sendiri-sendiri, jangankan kok masak. Bikin kopi aja enggak, apalagi nyuci bajunya, enggak pernah mas.
Tuh, Ya itu saking tadilah Mas, sibuknya namanya orang ini ya mikir duniawi ya mungkin. pikirannya kan kurang dan kurang kan. Jadi yang ke arah ke sana itu terabaikan. Terabaikan. Nah, jadi orang ini kalau sifatnya kurang kan Kurang itu terus. tadi bisa dibilang rakus lah. Nah, jadi dunia dan dunia. Jadi akhiratnya tuh nggak ada, seperempatnya tuh nggak ada. Tapi sebenarnya insya Allah kalau kita ini kalau untuk di agama yang ngertilah sedikit-dikit. Itu. Iya, insya Allah ya patuh Mas sama agama, insya Allah. Tapi sudah dibilang tadi bahwa harta riba itu tidak berkah. Biarpun kita kayak apa, nggak diterima kan. Nah, mungkin di situ Allah nggak ridha. Ya untuk pertama-tama awal dari mulanya kita kesini itu dulunya nggak percaya, nggak percaya gini. Kok ada ya hutang sekian banyaknya, tapi ditempuh dengan jangka waktu yang begitu singkat. Kok lunas? Nah, kok bisa lunas? Jadi di hati saya ini bertanya-tanya, apa ya, caranya itu gimana? Jadi rasa penasaran saya ini dengan istri saya ini, mencarilah kebenaran ini di mana, iya atau tidaknya. Sampai saya berputar-putar Mas, mencari kepastian ini. Ya, mulai dari rumah, kita tanya ke Balikpapan. Balikpapan belum puas lagi, kita lagi mencari lagi yang di Tanjung kepada dari Bapak Haji Dayat itu. Dari situ diberi arahan kayak ini sama Pak Haji Dayat beliau itu. Ini. Lalu terbuka. Nah, disitulah rasa hati saya itu Terbuka. kepengen tahu kayak apa yang namanya MTR kan ya dulu itu. Nah, iya apa enggak ya? Tapi ternyata setelah itu saya berpikir, wah, daripada kita penasaran, mending kita langsung aja datang. Kayak apa caranya? Nah. Jadi ya alhamdulillah secara pokoknya sudah agak plong Mas. Yang ini pembelajaran dari MTR ini membuat pikiran kami lebih tenang dan pengennya ya mau sedikit banyak mau berbagi lah Mas di sana tuh biar masyarakat tahu oh ini loh gini loh gitu tuh pokoknya intinya kami berdua ini pengen hijrah yang sebenar-benarnya hijrah. Dan niat saya datang ke sini memang sebelum saya ke sini itu adanya was-was dan berdebar-debar hati ini. Tapi setelah ya kita mengikuti pelajaran ilmu di MTR ini, alhamdulillah ya adalah rasa di hati ini lega, merasa bersalah juga ada selama apa yang kita lakukan sebelum mengenal di ilmu ini. Adanya ilmu yang diterapkan di MTR ini ya alhamdulillah membuat hati saya dan istri saya ini terbuka bahwa hal yang riba itu harus ditinggalkan. Untuk saran dan ajakan saya setelah mengenal di MTR ini, marilah kita sebelum terjerumus ke arah yang riba yang lebih dalam, kita hijrah ke MTR. Mudah-mudahan dengan kita hijrahnya ke MTR kita akan tahu ilmunya, bagaimana caranya untuk meninggalkan harta riba ini, gimana solusinya, gimana. Kita datang ke MTR, kita pasti dapat ilmunya. Dan mudah dengan ilmu itu kita akan menyadari keburukan dan kesalahan kita selama lampau yang kita lalui dulu. Karena Mas, yang aku rasakan ya, ini kan di hotel kok punya pikiran gini, oh iya kita ini kayak pengantin lagi ya, pengantin baru lagi ya, merasakan itu Mas. Kita dulu nggak punya apa-apa, waktu pertama kan kita nggak punya apa-apa, ya kan, masuk ke situ pikiran kita. Jadi oh dulunya nggak punya apa-apa, misalnya ini utang riba ini cepet lunas kan, alhamdulillah gitu. Jadi menujunya malah ke situ. Jadi kayak romantis lagi gitu loh hubungan tuh. Sebelumnya aduh Mas, nggak pernah itu.
yang kami rasakan itu. Sama anak-anak ya menjauh. Anaknya menjauh, Mas. Padahal masih kecil. Karena orang tuanya kan terlalu sibuk. Mungkin kan, oh mamaku sibuk, bapakku sibuk mungkin. Anak-anakku kayak itu, Mas. Ya mungkin kurangnya perhatian dari kami-kami ini. Anak itu kan taunya diperhatikan dan disayangi. Kalau itu nggak ada kan, ya anak mana yang nggak ada kan gitu, Mas. Ya intinya pokoknya ya mudah-mudahan dengan hidayah Allah ini diberikan kepada kami dan semua para teman-teman dan saudara semua ini, mudah-mudahan dengan adanya acara MTR ini mudah-mudahan bawa berkah untuk kita semua. Yang penting kan luruskan niat dulu loh, Mas. Itu yang pertama. Niat kita dulu. Ya mungkin itu aja yang pengalaman dan cerita saya sedikit saya sampaikan kepada semua rekan-rekan, dan mungkin saya akhiri saya dari Banjarmasin dan sama istri juga dari Banjarmasin. Ada kurang lebihnya minta maaf sama reku dan semua kawan saudara semua yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.